Afida Ismul Adha, Ahmad Firdaus, Febriana Lestari, Zada Ramadana, dan saya sendiri, Indriana Maraputri. Pada sekarang ini, kami akan mempresentasikan tentang teori perilaku, teori kognisi sosial, dan teori kontekstual ekologi. Selanjutnya, teman saya akan mempresentasikannya. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Perkenalkan, nama saya Afida Ismul Adha, NIM 191012332210. Di sini saya akan memaparkan tentang latar belakang. Teori kognitif sosial menyebutkan bahwa faktor sosial, kognitif, dan faktor perilaku memainkan peran penting terhadap pembelajaran. Jadi, menurut teori ini, keadilan sosial di mana individu tinggal, kepercayaan tertentu dapat mempengaruhi hasil belajar. Kemudian perilaku manusia dibentuk berdasarkan hasil dari segenap pengalamannya, berupa interaksi individu dengan lingkungan dan sekitarnya. Perilaku menjadi kuat jika mendapat ganjaran atau sebaliknya, melemah jika mendapat hukuman. Adapun teori ekologi, perkembangan merupakan salah satu teori yang mencoba menguraikan perkembangan pendidikan karakter anak dengan pendekatan ekologi. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang definisi kognisi sosial. Kognisi sosial adalah tata cara kita menginterpretasi, menganalisis, mengingat, dan menggunakan informasi tentang dunia sosial. Menurut Baron dan Brian, kognisi sosial itu cara individu untuk mengingat, menganalisis, dan menggunakan informasi mengenai peristiwa sosial. Dalam menganalisis peristiwa terdapat 3 proses. Yang pertama itu ada attention, yang kedua ada encoding, yang ketiga ada retrieval. Kemudian teori-teori kognisi sosial. Yang pertama ada kategorisasi atau pengelolaan, yaitu ketika seseorang mempersepsi orang lain atau kelompok, mempersepsi kelompok dan memasukkannya dalam suatu kategori seperti umur, pekerjaan, dan lain-lain. Yang kedua ada teori Festinger, yaitu sikap individu biasanya konsisten satu dengan yang lain. Yang ketiga ada teori POX, teori Heider berpangkal pada perasaan yang ada pada seseorang terhadap orang lain dan hal lain. Yang keempat yaitu ada teori ABX, teori Newcomb, bahwa ada hukum-hukum yang mengatur hubungan antara kepercayaan dan sikap yang ada pada seseorang. Yang kelima prinsip keselarasan, yaitu dari teori Osgood dan Tenenbaum mengenai perubahan sikap dalam suatu situasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firdaus. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. 6. Yaitu sumber-sumber yang berpotensi menimbulkan kesalahan dalam kognisi sosial. A. Bias negativitas, yaitu kecenderungan memberikan perhatian lebih besar pada informasi yang negatif dibandingkan informasi positif. Satu saja informasi negatif akan memiliki pengaruh yang lebih kuat. Contohnya seperti hoax. Sehingga membuat masyarakat atau pengaruh sosial yang lainnya terhadap yang membaca atau yang melihatnya, sehingga mempercayai sesuatu itu tapi belum diketahui kebenarannya, yaitu benar atau salah, sehingga banyak masyarakat atau remaja-remaja sekarang yang bingung atau tidak percaya bahwa itu berita yang benar atau tidak. C. Proses kognisi sosial. Menurut Joseph, proses kognisi sosial meliputi sensasi, persepsi, perhatian, ingatan, asosiasi, pertimbangan, pikiran, dan kesadaran. Proses tersebut sebagai berikut. Sensasi pada dasarnya merupakan tahap awal dalam penerimaan informasi. Sensasi yang dalam bahasa Inggris yaitu sensation berasal dari bahasa Latin sensatus, yang artinya dianugerahi dengan indera atau intelek. Secara lebih luas, sensasi dapat diartikan sebagai aspek kesadaran yang paling sederhana yang dihasilkan oleh indera, seperti temperatur tinggi, warna hijau, nikmatnya rasa sebatang coklat. Contohnya seperti kita merasakan sebuah makanan, seperti melihat warna-warna seperti warna pelangi. Contohnya seperti itu. 2. Yaitu persepsi. Secara etimologis, persepsi dalam bahasa Inggris yaitu perception berasal dari bahasa Latin perceptio dan percepire, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi
atau persetujuan dalam arti sempit adalah penglihatan cara seseorang memiliki sesuatu, sedangkan dalam arti luas adalah pandangan atau pengertian, yaitu cara seseorang memandang atau mengartikan sesuatu. Persepsi menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antara individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi. Sebagai konsekuensinya, semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas. 3. Atensi atau perhatian. Perhatian adalah aktivitas jiwa. Perhatian juga dikatakan modus dari fungsi. Modus adalah cara berposisi dan menggerakkan. Jadi, perhatian adalah cara menggerakkan bentuk umum bergaulnya jiwa bahan-bahan dalam medan tingkah laku. Oleh karena itu, definisi perhatian oleh para ahli psikologi dapat diartikan beberapa macam, yaitu A. Pemutusan tenaga atau kekuatan jiwa tertuju pada suatu objek. B. Banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai sesuatu aktivitas yang dilakukan. C. Reaksi umum yang menyebabkan bertambahnya aktivitas daya konsentrasi dan fokus terhadap satu objek baik di dalam maupun di luar. D. Yaitu konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap pengamatan, pengertian, dan sebagainya dengan mengesampingkan yang lain. 4. Yaitu pertimbangan, pikiran, dan kesadaran. Perhatian berhubungan erat dengan kesadaran jiwa terhadap suatu objek yang direaksi suatu waktu. Terang tindaknya kesadaran kita terhadap suatu objek tertentu tidak tetap dan kalanya kesadaran kita meningkat dalam kurung menjadi terang dan kalanya menurun dalam kurung menjadi samar-samar. Taraf kesadaran kita meningkat jika jiwa kita dalam mereaksi sesuatu pun meningkat. Apabila taraf kekuatan kesadaran kita naik atau menjadi giat karena suatu sebab, kita berada pada permulaan perhatian. Perhatian timbul dengan adanya pemutusan kesadaran kita terhadap sesuatu. Nama saya Indriana Maraputri dengan NIM 19101213120009. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang bagian D, perilaku sebagai objek kajian psikologi. Perilaku adalah segala sesuatu yang dapat diamati dan dipelajari dengan cara tertentu. Tidak seperti pikiran dan perasaan, perilaku dapat diamati, dicatat, dan dipelajari. Perilaku yang tampak dapat kita pelajari dan dipahami. Bagaimana proses-proses mental yang berada di belakangnya. Sebagai contoh, dua orang yang sedang marah. Yang satu mungkin akan menunjukkan sifat marahnya dengan cara berkata kasar ataupun memukul orang. Dan yang seorang lagi, ia akan berdiam 1000 bahasa ketika ia marah. Selain itu, menurut Woodward dan Schulberg pada tahun 1971, perilaku sebenarnya tidak timbul dengan sendirinya, tetapi sebagai akibat dari adanya stimulus atau rangsang yang mengenai individu itu. Perilaku itu merupakan jawaban atau respon terhadap stimulus yang mengenainya. Menurut Bandura, perilaku itu bergantung pada interaksi sehingga saling berhubungan. Jadi, perilaku, lingkungan, dan organisme sebenarnya satu sama lain saling pengaruh dan mempengaruhi. Perilaku berpengaruh pada lingkungan dan organisme. Organisme berpengaruh pada perilaku dan lingkungan. Lingkungan berpengaruh pada organisme dan perilaku. Perilaku dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ada perilaku refleksif dan perilaku non-refleksif. Perilaku refleksif adalah perilaku yang terjadi atas reaksi secara spontan. Dan ada juga perilaku non-refleksif, yaitu perilaku yang dikendalikan atau diatur oleh pusat kesadaran atau otak. Selanjutnya ada perspektif perilaku atau behavioral perspective. Pendekatan ini awalnya diperkenalkan oleh John B. Watson. Pendekatan ini cukup mendapat banyak perhatian pada tahun 1920-an hingga 1960-an. Ketika Watson memulai penelitiannya, dia menyarankan agar pendekatannya ini tidak sekadar alternatif bagi pendekatan instinktif.
dalam memahami perilaku sosial, tapi juga menjadi alternatif lain yang memfokuskan pada pikiran, kesadaran, atau imajinasi. Menurut penganut paham perilaku, satu rangsangan dan tanggapan tertentu bisa bersosiasi satu sama lainnya dan menghasilkan satu bentuk fungsional. Contohnya, sebuah rangsangan, seorang teman datang lalu memunculkan tanggapan, misalnya tersenyum. Jadi, seorang tersenyum karena ada teman yang mendatanginya. Kemudian menurut B.F. Skinner pada tahun 1953, 1957, dan 1974 membantu mengubah fokus behaviorisme melalui percobaan yang dinamakan operant behavior dan reinforcement. Yang dimaksud dengan operant behavior adalah setiap perilaku yang beroperasi dalam suatu lingkungan dengan cara tertentu lalu memunculkan akibat atau perubahan dalam lingkungan tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan reinforcement adalah proses di mana akibat atau perubahan yang terjadi dalam lingkungan memperkuat perilaku tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori atribusi. Teori atribusi yang berkembang pada tahun 1960-an dan 1970-an memandang individu sebagai psikolog amatir yang mencoba memahami sebab-sebab yang terjadi pada berbagai peristiwa yang dihadapinya. Ia mencoba menemukan apa menyebabkan apa, atau apa yang mendorong siapa melakukan apa. Teori atribusi menganalisis tentang bagaimana kita menjelaskan perilaku seseorang. Berbagai variasi dan teori atribusi memiliki kesamaan asumsi seperti yang dijelaskan oleh Daniel Gilbert dan Patrick Malone dalam Myers 2002 halaman 81. Masing-masing menafsirkan kulit manusia sebagai pembatas khusus yang membedakan serangkai kekuatan kasual satu sama lain. Pada satu sisi merupakan lapisan epidermis, kekuatan eksternal atau situasional yang menekan ke dalam, dan pada sisi yang berbanding adalah kekuatan internal atau personal yang menekan keluar. Terkadang kekuatan ini memberikan tekanan, namun kadang menjadi terbalik. Semuanya dipengaruhi oleh perilaku yang saling mempengaruhi. Teori atribusi mempunyai 3 asumsi dasar. Littlejohn 1998 halaman 183, yaitu yang pertama, orang berusaha untuk menentukan penyebab perilaku bila merasa ragu. Mereka mencari informasi yang akan membantu mereka menjawab pertanyaan, mengapa ia melakukan itu. Yang kedua, ada orang membagi penyebab-penyebab secara sistematis. Kelly membandingkan kejadian ini dengan metode ilmiah. Yang ketiga, ada penyebab yang dihubungkan mempunyai dampak terhadap perasaan dan perilaku orang yang memandangnya. Atribusi komunikator sangat menentukan pengertian bagi suatu situasi yang ada. Littlejohn 2005. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Yudha Ramadana. Kali ini saya akan menunjukkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang teori atribusi dan kontekstual sikap. Breissider, seorang psikolog bangsa Jerman, mengatakan bahwa kita cenderung mengonergasikan sikap kita agar tidak menimbulkan konflik. Intinya, sikap kita senantiasa kita sesuaikan dengan sikap orang lain agar terjadi keseimbangan, karena dalam situasi itu kita menjadi lebih nyaman. Heider juga mengatakan bahwa kita mengorganisasikan pikiran-pikiran kita dalam kerangka sebab dan akibat agar bisa meneruskan kegiatan kita dan mencocokkannya dengan orang-orang di sekitar kita. Kita menafsirkan informasi untuk memutuskan penyebab perilaku kita dan orang lain. Heider juga memperkenalkan konsep causal attribution, proses penjelasan tentang penyebab suatu perilaku. Contohnya, mengapa Tono pindah ke kota lain, mengapa Ari keluar dari sekolah. Kita bisa menjelaskan perilaku tersebut dari sosial dari Tono dan Ari jika kita mengetahui penyebabnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bedakan 2 jenis penyebab, yaitu internal dan eksternal. Penyebab yang pertama adalah penyebab internal, merupakan atribut yang melekat pada sifat dan kualitas pribadi seseorang atau personal. Dan penyebab kedua adalah eksternal, yaitu terdapat dalam lingkungan atau situasi. Ya, kali ini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu materi yang kelima. Teori equilibrium benar.
Bropender adalah seseorang psikolog Amerika yang mendeskripsikan beberapa cakupan dari pengaruh-pengaruh yang saling berinteraksi dan berdampak pada perkembangan seseorang. Perkembangan manusia terjadi melalui proses interaksi antara individu yang berkembang dan proses lingkungan yang bersifat segera dan setiap saat, di mana konteksnya dapat bersifat relevan atau tidak relevan. Bropender mengidentifikasikan 5 sistem kontekstual yang saling berkaitan, mulai dari yang paling dekat hingga yang paling luas, yaitu yang pertama ada mikrosistem, sebuah pola aktivitas, aturan, dan hubungan dalam sebuah tata situasi seperti rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan di mana seseorang berfungsi sebagai tahap pertama dan terjadi dalam kesehariannya. Contohnya anak dan orang tua atau mahasiswa dengan dosen. Yang kedua ada mesosistem, interaksi antara dua atau lebih mikrosistem yang di dalamnya terdapat manusia yang sedang berkembang. Contohnya, jika ada orang tua yang bertengkar, kemungkinan kecil sang anak di saat sekolah akan jadi anak yang pendiam. Ya, yang ketiga ada exosistem, terdiri dari 2 atau lebih mesosistem yang saling berhubungan dan dampaknya secara tidak langsung terhadap mereka yang sedang berkembang. Contohnya seperti tayangan TV yang kurang mendidik. Contohnya ada anak yang mengikuti gaya orang pacaran, terus tiba-tiba dia mengikuti juga. Yang keempat ada namanya mikrosistem, terdiri dari secara keseluruhan pola kultural seperti nilai dominan, keyakinan, adat istiadat, sistem ekonomi dan sosial, kulturasi, yang kemudian menjadi bagian dari keseharian individu. Contohnya pernikahan suku Banjar dengan suku Jawa. Misalnya kan ada orang yang nikah dengan suku Jawa gitu. Jadi dia mau tidak mau, dia akan pasti mengikuti dengan adat mereka. Kelima, ada namanya kronosistem, yaitu tingkat kestabilan atau secara mungkin akan memberikan dampak pada anak. Contohnya perceraian. Perceraian membuat hubungan antara dua pasangan atau anak yang akan berdampak pada kehidupannya. Sekian dari kelompok kami. Selamat siang. Terima kasih.